Selama bertahun-tahun, warga melihat satu keluarga sebagai keluarga yang paling malang. 4 bayi meninggal, satu demi satu, tidak ada yang menyangka. Di balik semua itu, ada rahasia yang jauh lebih mengerikan. Selama sekitar 18 tahun pernikahan, Sadriansyah alias Upik dan istrinya, Rumi, hidup dalam kondisi ekonomi yang sangat sulit di Samarinda. Mereka memiliki 6 anak, namun 4 diantaranya meninggal dunia ketika masih bayi. Tetangga hanya melihat sebuah keluarga miskin yang berkali-kali kehilangan anak. Bayi-bayi itu tampak kurus dan sakit-sakitan. Karena itu, kematian mereka dianggap sebagai akibat kondisi kesehatan dan kehidupan keluarga yang serba kekurangan. Padahal, cerita sebenarnya jauh lebih gelap. Keluarga itu akhirnya tersisa 4 orang. Ada Sadriansyah sang suami, Rumi sang istri, Mia anak ketiganya, serta anak bungsu mereka yang bernama Sofyan. Mia masih remaja dan bersekolah di tingkat SMP. Sementara Sofyan, seperti ibunya, merupakan penyandang disabilitas intelektual. Lalu, pada Jumat 24 April tahun 2015, sesuatu terjadi yang akhirnya membuka semua rahasia itu. Mia melarikan diri dari rumah. Bagi Sadriansyah, kepergian Mia adalah masalah besar. Tetapi bagi Mia, meninggalkan rumah justru menjadi satu-satunya jalan untuk mencari pertolongan. Belakangan terungkap bahwa selama kurang lebih setahun, sejak pertengahan 2014 hingga April tahun 2015, Mia mengaku mengalami kekerasan seksual berulang dari ayahnya sendiri. Mia juga mengatakan bahwa ia selalu takut melapor karena mendapat ancaman akan dibunuh. Sebelum melarikan diri, hubungan Mia dan ayahnya memang sudah dipenuhi konflik. Sadriansyah sangat curiga dan cemburu ketika Mia terlambat pulang. Ia bahkan memeriksa telepon genggam Mia dan menemukan pesan dari seorang pemuda yang dicurigainya sebagai pacar Mia. Pertengkaran pun terjadi. Pada suatu malam, kemarahan Sadriansyah semakin menjadi. Ia merudal Mia secara paksa dan Rumi pun melihat kejadian itu. Tetapi, ketika mencoba menghentikannya, Rumi justru mendapatkan sebuah ancaman. Bahkan, menurut keterangan yang kemudian disampaikan kepada polisi, Sadriansyah mengancam akan menyakiti Rumi jika ia berani melawan atau melaporkan apa yang terjadi. Sejak saat itu, Mia semakin sering menghindari rumah. Kadang, ia tinggal di rumah teman. Namun pada 24 April 2015, konflik kembali meledak. Mia pulang diantar seorang pemuda. Sadriansyah marah, membakar buku dan seragam sekolah Mia. Dalam keadaan terdesak, Mia akhirnya melarikan diri melalui jendela. Pemuda yang menunggu di luar gang kemudian mengantarkan Mia ke rumah seorang teman perempuan. Dan kali ini, Mia tidak pulang. Di rumah temannya, Mia akhirnya menceritakan apa yang selama ini ia sembunyikan. Paman dari teman tersebut kemudian membawa Mia ke kantor polisi. Namun, pengakuan Mia ternyata tidak berhenti pada dirinya sendiri. Ia mengungkap sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Mia mengatakan bahwa ayahnya juga telah menyebabkan kematian pada beberapa anak. Polisi segera mengamankan Sadriansyah. Rumi kemudian diperiksa. Dari sinilah kisah keluarga yang selama bertahun-tahun dianggap hanya tertimpa kemalangan mulai terbuka sedikit demi sedikit. Anak pertama Sadriansyah dan Rumi bernama Santi Purwasih, lahir pada 1997. Santi disebut sering sakit, kurus, dan rewel. Ketika usianya baru sekitar 4 bulan, Sadriansyah mengaku melakukan tindakan kekerasan yang menyebabkan Santi meninggal. Namun kepada keluarga dan tetangga, kematian Santi disebut sebagai akibat sakit. Setahun kemudian, lahirlah anak kedua, Safarudin. Kondisinya juga disebut kurus dan sering menangis. Ketika berusia sekitar 2 bulan, Safarudin kembali meninggal setelah tindakan yang dilakukan Sadriansyah. Sekali lagi, keluarga berduka, tetangga bersimpati, dan sekali lagi, tidak ada yang mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian, lahirlah Mia, anak ketiga. Kehadiran seorang bidan yang membantu memantau kesehatan Mia membuat Sadriansyah tampak seperti seorang ayah yang perhatian. Untuk sementara, tidak ada alasan bagi orang luar untuk mencurigainya. Tetapi setelah itu, keluarga Sadriansyah kembali pindah. Pada 2001,
Anak keempat mereka, yang bernama Marhat, lahir. Marhat disebut mengalami kekurangan gizi, sering rewel, dan banyak menangis. Ketika usianya sekitar 3 bulan, Sadriansyah kembali melakukan tindakan kekerasan yang menyebabkan kematian bayinya. Sekali lagi, tetangga hanya melihat sebuah keluarga yang kehilangan anak. Meninggalnya para bayi dalam satu keluarga tentu terasa tragis. Tetapi justru karena kondisi ekonomi keluarga Sadriansyah sangat buruk dan anak-anak tersebut memang terlihat sakit-sakitan, kecurigaan pun tidak muncul. 7 tahun kemudian, pada 2008, anak kelima mereka, Syahrul Gunawan, lahir dan pola yang sama kembali terlihat. Syahrul disebut sering rewel dan sakit-sakitan. Ketika usianya sekitar 4 bulan, Sadriansyah kembali melakukan tindakan kekerasan yang menyebabkan Syahrul meninggal. 4 anak telah meninggal, namun tidak ada laporan yang membongkar pola tersebut. Kemudian lahirlah anak keenam, yaitu Sofyan, yang memiliki disabilitas intelektual seperti ibunya. Rahasia itu baru mulai runtuh ketika Mia melapor. Rumi kemudian mengakui bahwa ia mengetahui tindakan suaminya. Tetapi menurut keterangannya, ia merasa tidak berdaya karena takut terhadap ancaman dan kekerasan dari Sadriansyah. Rumi bahkan mengatakan bahwa ia pernah melihat kejadian Sadriansyah merudal Mia dari dekat. Kamar Mia hanya dipisahkan sekat kain dari kamar orang tuanya. Di luar rumah, menurut Rumi, Sadriansyah justru terlihat tenang. Kontras itulah yang membuat orang sekitar tidak mudah mencurigainya. Setelah laporan Mia, polisi kemudian melakukan pemeriksaan forensik terhadap makam Syahrul untuk membantu mengungkap penyebab kematiannya. Proses pemeriksaan berlangsung beberapa jam sebelum jenazah dimakamkan kembali. Sadriansyah juga menjalani pemeriksaan kejiwaan selama 14 hari di Rumah Sakit Jiwa Atma Husada, Samarinda. Hasil pemeriksaan menyatakan bahwa ia layak mengikuti persidangan dan tidak mengalami gangguan jiwa seperti yang kemudian diklaim dalam pembelaannya. Dalam persidangan yang berlangsung tertutup, jaksa mendakwanya dengan pasal terkait perlindungan anak, kekerasan dalam rumah tangga, dan penganiayaan. Jaksa menuntut hukuman 14 tahun penjara. Namun, majelis hakim akhirnya menjatuhkan vonis 19 tahun penjara. Hukuman tersebut mencakup perkara kekerasan seksual terhadap Mia serta perkara kekerasan yang menyebabkan 4 anak lainnya meninggal. Keluarga besar sempat berharap hukuman yang lebih berat, tetapi tuntutan tersebut tidak terwujud. Yang menarik, setelah ditangkap, Sadriansyah memberikan beberapa alasan mengenai tindakannya. Ia mengatakan bahwa dirinya memiliki trauma masa kecil. Ia mengaku sejak kecil sering mendapat perlakuan kasar ketika menangis atau rewel. Ia juga mengklaim tidak bermaksud menghilangkan nyawa ketika menghadapi bayi yang menangis. Menurut pengakuannya, ia hanya ingin menghentikan tangisan. Namun, ada pula pengakuan lain yang jauh lebih sulit dipercaya. Sadriansyah mengatakan bahwa dirinya merasa terganggu oleh sebuah keris pusaka yang menurutnya memberikan bisikan. Ia mengaitkan benda tersebut dengan perubahan emosinya dan kemarahannya ketika mendengar tangisan anak. Keterangan itu tetap menjadi bagian dari pengakuannya, bukan bukti bahwa keris tersebut benar-benar menyebabkan tindakannya. Yang jelas, hasil pemeriksaan kejiwaan tidak mendukung klaim bahwa ia mengalami gangguan jiwa. Setelah Sadriansyah dipenjara, kehidupan Rumi dan Sofyan berubah drastis. Mereka berpindah dari satu rumah kerabat ke rumah kerabat lainnya karena Rumi takut kembali ke rumah lama. Mia kemudian berada di bawah perlindungan dinas sosial. Kebutuhan hidup dan pendidikannya ditanggung melalui institusi sosial. Sementara Rumi mendapatkan bantuan dan mulai membuat kerajinan dari manik-manik untuk dijual. Kisah ini meninggalkan satu pertanyaan besar. Bagaimana mungkin 4 kematian bayi dalam satu keluarga selama bertahun-tahun dianggap sebagai rangkaian kemalangan biasa? Jawabannya mungkin terletak pada kombinasi kemiskinan, kondisi kesehatan anak yang buruk, ketakutan di dalam rumah, dan penampilan Sadriansyah di hadapan masyarakat. Tetapi kasus ini juga menunjukkan sesuatu yang lebih penting. Kadang, orang yang paling membutuhkan pertolongan justru berada di tempat yang paling sulit dijangkau. Mia akhirnya memutuskan untuk keluar dari rumah dan berbicara kepada orang lain. Keputusan itulah yang membuka rahasia bertahun-tahun
dan menghentikan rangkaian peristiwa tersebut. Di sisi lain, kisah ini juga menyisakan luka bagi keluarga yang masih hidup. Rumi harus menjalani hidup setelah bertahun-tahun hidup dalam ketakutan. Sofyan harus tumbuh tanpa sosok ayah di rumah. Dan Mia harus melanjutkan hidup setelah pengalaman yang seharusnya tidak pernah dialami seorang anak. Sadriansyah sendiri dijatuhi hukuman 19 tahun penjara. Jika menjalani hukuman tersebut secara penuh, ia diperkirakan bebas sekitar tahun 2034. Pada akhirnya, mungkin bagian paling mengerikan dari kasus ini bukan hanya apa yang terjadi di dalam rumah tersebut, melainkan kenyataan bahwa selama bertahun-tahun dari luar, semuanya terlihat seperti keluarga biasa yang terus-menerus ditimpa nasib buruk. 4 bayi meninggal, tetangga datang menyampaikan bela sungkawa, keluarga ikut berduka, lalu kehidupan berjalan lagi. Sampai seorang anak akhirnya memilih untuk bicara, dan ketika suara itu terdengar, seluruh cerita yang selama ini tersembunyi akhirnya terbuka. Menurut kalian, apakah rangkaian kematian 4 bayi itu seharusnya sudah menimbulkan kecurigaan jauh sebelum Mia melapor?